Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel, salah seorang praktisi pariwisata yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sekedar opini ataupun pandangan saya tentang rencana hadirnya sebuah event spektakuler yang ada di kawasan Danau Toba, tepatnya di Kabupaten Toba. Nama event tersebut adalah F1 H20, atau ya mungkin lebih mudah kita mengingatnya dengan sebutan Formula One Powerboat World Championship ataupun balap motor perahu cepat. Wah, jadi sebagai pelaku pariwisata tentu saya sangat gembira dan sangat mensupport ya dengan hadirnya sebuah event berkelas internasional yang ada di kawasan Danau Toba. Terlebih, Danau Toba merupakan salah satu destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Kalau dari segi teoritis, ya, dari segi teoritisnya, dalam pengembangan kepariwisataan di satu daerah, memang ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan dan menjadi poin penting. Salah satunya itu dikatakan dengan attraction. Attraction itu juga terbagi dengan dua. Yang pertama adalah site attraction. Site attraction itu adalah apa kehebatan yang dimiliki oleh sebuah daerah tersebut. Jadi kalau kita di kawasan Danau Toba, tentu kita sudah mengetahui bahwa kehebatan yang dimiliki di sana adalah dengan adanya Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Asia Tenggara dengan kehebatan semua yang ada di dalamnya. Tetapi tentu itu tidak cukup. Tidak cukup dengan adanya kehebatan, kecantikan satu daerah. Harus didukung oleh salah satu yang paling penting, yakni event attraction. Event attraction ini adalah atraksi wisata yang bersifat event, festival. Nah, ini yang terjadi atau ini yang dilakukan di Kabupaten Toba. Jadi pemerintah artinya ya ini sudah on the right track ya. Artinya dengan keindahan Danau Toba yang sangat luar biasa sekali itu juga disupport dengan event attraction atau atraksi wisata, sehingga gemuruh ataupun popularitas sebuah destinasi wisata itu akan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat umum. Kita tidak membahas dulu mengenai aksesibilitasnya, nanti ke sana kita tidak membahas mengenai amenitiesnya dan yang lain, tapi kita masuk kepada pembahasan lebih kepada event F1 H20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 24-26 Februari 2023 ini. Yang menjadi perhatian kita adalah tentu kita sangat senang. Masyarakat juga ya mudah-mudahan antusias untuk datang berbondong-bondong menyaksikan sebuah event berkelas internasional yang ada di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Toba. Nah, tentu masyarakat tentu akan mendukung, juga pelaku pariwisata akan mendukung. Yang menjadi perhatian utama adalah kalau kita simak pemberitaan yang ada bahwa diharapkan jumlah pengunjung baik wisatawan lokal, domestik, mungkin internasional mencapai sampai 20 hingga 25 ribu orang diharapkan untuk datang menghadiri atau melihat acara yang sangat spektakuler tersebut. Bahkan kurang lebih ada 18 negara barangkali menjadi peserta event ini untuk datang mendukung atau menjadi bagian daripada pagelaran event internasional tersebut. Ini akan menjadi bagian yang penting, menjadi bagian yang tentu yang akan meningkatkan perekonomian daripada masyarakat lokal yang ada di sana, juga secara umum Indonesia. Untuk event seperti ini yang sering kita lupakan, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalaupun apa masih bisa kita perbaiki. Yang sering terjadi adalah kita tidak melibatkan pemain-pemain lokal. Sehingga sebenarnya event seperti ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Contoh semaksimal mungkin dalam arti kalau pemberitahuan tentang event ini, sosialisasi ataupun ada informasi yang disebarkan kepada katakanlah pelaku-pelaku pariwisata lokal ataupun organisasi-organisasi pariwisata lokal yang ada di daerah tersebut, sehingga pemain ataupun players tourism atau tourism players, pemain pariwisata yang ada di lokal tersebut
akan mengemas sebuah paket yang menarik yang untuk dipromosikan kepada market-market sesuai dengan market yang dimiliki mereka. Apakah itu market domestik ataupun market itu internasional. Sehingga yang diharapkan nanti event ini tidak hanya dikonsumsi ataupun dilihat ataupun ditonton berbondong-bondong masyarakat yang artinya ya tentu kita juga mengharapkan masyarakat yang katakanlah turis lokal. Tetapi kalau boleh, event sekelas ini harus juga dinikmati ataupun dilihat ataupun ditonton oleh wisatawan dari mancanegara. Bisa mungkin dari Australia, bisa mungkin dari Singapura, bisa mungkin dari Malaysia, atau mungkin bisa dari berbagai negara. Sehingga pelaku lokal atau pelaku pariwisata yang ada di satu daerah tersebut akan juga merasakan benar manfaat daripada event berkelas internasional ini. Jadi sebenarnya begitu mudah. Di Sumatera Utara ataupun di Indonesia banyak asosiasi-asosiasi pariwisata yang ada. Mungkin bisa dikumpulkan atau mungkin diajak bekerja sama untuk mendesain paket tur yang seperti apa, juga dengan istilahnya market-market yang dituju, dan ini bisa berkolaborasi, bersinergi sehingga tujuan utama daripada terselenggaranya event ini bisa maksimal. Wisatawan dari lokal akan datang, mungkin kita bisa siapkan, sediakan seperti apa, mengatur mereka. Domestik juga mungkin kita akan bisa sebar berita ini kepada katakanlah wisatawan dari domestik yang dari Jakarta, dari Bali, dari Surabaya, dari Padang, dari mana-mana, juga wisatawan dari mancanegara. Karena masing-masing travel agent itu atau pelaku pariwisata itu dia sudah memiliki market-market tertentu yang dengan mudah dia akan memberikan selebaran. Nah ini, tapi mudah-mudahan ini sudah terjadi atau sudah terwujud atau bahkan sudah ada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah lokal ataupun pemerintah pusat dengan pelaku-pelaku pariwisata ini. Sehingga diharapkan pelaku pariwisata tidak hanya menjadi penonton ataupun pelaku pariwisata ya barangkali nanti tidak hanya istilahnya bahwa hanya mendapatkan berita ini hanya dari kabar-kabar yang seperti apa. Jadi perlu disampaikan. Bisa diundang. Jadi ini akan menjadi perhatian penting. Sehingga tentu juga dengan harapan 20.000 wisatawan yang akan datang menonton festival ini ataupun event besar ini, perlu juga pertimbangan-pertimbangan atau perhatian mengenai kenyamanan yang akan didapatkan oleh pengunjung nanti ketika event ini berlangsung. Bagaimana dengan sarana transportasinya ke sana? Nah, ini yang salah satu yang dalam pengembangan kepariwisataan yang dikatakan dengan aksesibilitas. Jadi bagaimana nanti aksesibilitas menuju ke tempat itu perlu juga diumumkan atau perlu juga diatur, perlu juga diurus semaksimal mungkin. Sehingga masyarakat tidak akan merasa takut. Kalau nanti saya ke sana, bagaimana saya pergi ke tempat? Kalau nanti saya ke sana, bagaimana nanti saya menjangkau tempat itu? Ini perlu sosialisasi yang secepatnya ataupun yang awal-awal disampaikan kepada masyarakat. Demikian juga mengenai amenities ya. Amenities itu contohnya mengenai kesediaan penginapan, hotel ataupun tenda atau camping atau bagaimana, ini perlu diinformasikan. Sehingga dengan target jumlah 20.000 pengunjung itu betul-betul bisa tercukupi atau betul-betul bisa diurus dengan baik. Karena 20.000 pengunjung, kita hanya mudah mungkin mengucapkan 20.000, tetapi perlu kita pikirkan 20.000 pengunjung. Berarti kalau kita contohnya menginap di hotel, harus ada kamar hotel itu sekitar 10.000 kamar hotel. Nah, apakah di sana ke 10.000 kamar hotel sudah ada? Nah, ini harus perlu dipikirkan. Mungkin Kabupaten Toba belum mampu untuk mencukupi sampai 20.000 kamar hotel. Barangkali ini akan bisa memberikan efek kepada kabupaten lain yang ada di kawasan Danau Toba. Termasuk mungkin Tapanuli Utara, atau Humbang Hasundutan, ataupun Samosir, atau Simalungun, atau yang lainnya. Tentu ini akan memberikan efek yang luar biasa. Karena 20.000 pengunjung berarti kita harus menyediakan 10.000 penginapan ataupun istilahnya kamar kepada pengunjung tersebut. Tentu ini akan memiliki juga market-market yang berbeda, ya. Lokal mungkin mereka tidak ada masalah, kalaupun mereka nanti mungkin menginap di penginapan murah ataupun mungkin sistem camping
ataupun istilahnya guest house atau yang lain, itu sama sekali tidak masalah. Demikian juga dengan wisatawan yang mungkin target marketnya itu tadi asing, tentu kita harus siapkan penginapan mereka. Sehingga jika ini terjadi, jika ini bisa kita fasilitasi atau tanggung jawabi, mungkin mudah-mudahan di event-event selanjutnya ini sudah akan mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat internasional. Terlebih kita sudah membuat sebuah event berkelas internasional. Kalau boleh betul-betul dalam pagelaran ini pelayanan yang diberikan betul-betul berkelas internasional, sehingga seluruh pengunjung yang bakal nanti datang ke sana berbondong-bondong bisa terpenuhi dan mereka bisa mendapatkan kenyamanan yang sangat luar biasa. Dan saya sebagai pelaku pariwisata meyakini event ini memberikan multi efek yang sangat luar biasa, khususnya kepada masyarakat. Dengan jumlah target 20.000 turis, tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan kepada masyarakat lokal. Bagaimana dia dapat memanfaatkan event ini semaksimal mungkin untuk menambah tentu ekonomi mereka. Belum lagi tentu kepada pelaku industri pariwisata lainnya seperti pemilik hotel, restoran, dan lain-lainnya, tentu ini akan berefek secara langsung. Dan juga yang paling menariknya adalah memberikan efek di luar daripada Kabupaten Toba. Mungkin bagi mereka yang tidak mendapatkan fasilitas hotel di area atau di kawasan Kabupaten Toba, bisa juga mencoba atau mencari di kawasan kabupaten lain yang berhampiran atau berdekatan dengan Kabupaten Toba. Jadi ya, saya hanya ingin mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan event ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa, khususnya kepada kita pelaku pariwisata. Mudah-mudahan juga kita akan mendapatkan manfaat yang bagus dengan adanya event ini. Tetapi penglibatan pelaku pariwisata itu akan menjadi salah satu hal yang baik agar event ini secara mudah diperkenalkan atau digaungkan kepada dunia internasional. Mudah-mudahan nanti kabupaten-kabupaten lain juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan event yang berkelas internasional. Memang di dalam ilmu pariwisata juga, di dalam pengembangan kepariwisataan tadi, selain daripada ilmu atraksi wisata, ada amenitiesnya, aksesibilitasnya, juga di sana dikatakan ada tour organization ataupun istilahnya tour promotion yang mempromosikan seluruh rangkaian yang sudah ada di sana agar cepat melebar dan agar cepat diketahui oleh masyarakat secara luas. Itulah salah satu peran daripada tour and travel. Ya, jadi barangkali belum terlambat ya, belum terlambat. Kita nanti akan mencoba membuat paket yang menarik seperti apa untuk mendukung pagelaran event F1 H20 ini. Mungkin kepada market Malaysia atau Singapura yang datang ingin menonton, silakan mungkin bisa menghubungi travel agent favorit Anda. Mungkin transportasinya kita bisa siapkan, hotelnya juga bisa mungkin kita coba untuk berkomunikasi atau seperti apa. Mudah-mudahan target market untuk mengumandangkan ini kepada buyers ataupun kepada istilahnya penggemar atau penonton dari dunia internasional akan datang. Kalau boleh kita harapkan juga sebenarnya target market juga sampai kepada pengunjung ataupun istilahnya dari Australia, bahkan dari Eropa ya, atau dari Asia akan datang untuk melihat event yang berkelas dunia tersebut. Mudah-mudahan ya kepada Bapak Bupati juga ya, Bapak Bupati Toba, Bapak Poltak Sitorus, dengan semangat kepada seluruh tim atau kepada seluruh masyarakat agar berbondong-bondong menyaksikan menyelenggarakan event ini sebaik mungkin. Karena event ini adalah bukan event abal-abal ya, bukan event biasa. Ini adalah event berkelas internasional. Dan mudah-mudahan event ini juga akan menginspirasi kepada daerah-daerah yang ada di kawasan Danau Toba khususnya, ataupun yang ada di Sumatera Utara umumnya, juga di Indonesia. Sehingga nanti daerah itu akan berlomba-lomba menyelenggarakan, membuat event berkelas internasional. Karena event merupakan salah satu teknik terbaik di dalam memperkenalkan satu destinasi pariwisata yang ada di satu daerah. Karena posisi event di situ dikatakan dalam pengembangan pariwisata dari segi teoritistik, dari ilmu teoritisnya juga adalah selain daripada site attraction, yang kedua adalah event attraction.
Jadi saya pikir itu aja sekedar opini dari saya. Mudah-mudahan ya kita tetap semangat semuanya dan pariwisata Sumatera Utara umumnya akan semakin maju, demikian juga Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada pemerintah pusat tentunya dari kementerian ya yang sudah memberikan support luar biasa sehingga terselenggaranya event F1 H20 di Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.